Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bersyukur, saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita. Ataupun kalau kita sedang berjuang dan bergumul, kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali renungan singkat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan, harapan saya jadi berkat. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pagi, siang, sore, atau jam di mana kami sekarang ini sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan apa yang hamba sampaikan mungkin jauh daripada sempurna, tapi kiranya boleh memberkati setiap kami dalam keseharian kami dan hari-hari yang kami lalui. Karena kebenaran firman itulah yang meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, langsung saja bersama saya kita melihat satu ayat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13. Sekali lagi di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan atau tulisan daripada ayat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh ini menjelaskan bahwa sekarang katanya, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Dalam Alkitab ada banyak kata bersyukur, ada banyak pernyataan tentang ungkapan syukur ada di sana. Kita bisa baca, kita bisa renungkan, bahkan mungkin kita berulang kali juga mungkin merenungkan bagian ini. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bersyukur itu bukan sesuatu yang mudah. Satu kali beberapa hari yang lalu saya menyempatkan diri ketika saya membuka kulkas saya merasa kenapa ya sampai mau naruh barang susah banget begitu. Saya pikir apa sih yang membuat tempat ini ya, kulkas saya jadi begitu padat dan penuh, sampai kemudian hanya untuk menaruh 1-2 benda barang lagi aja udah kesulitan begitu. Sampai kemudian saya berpikir, kenapa saya selama ini cuma memandangin isi kulkas tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. Kemudian saya mulai membersihkan kulkas saya dan menyisihkan barang-barang yang masih bisa disimpan di situ dan digunakan, dan barang-barang yang sebetulnya sudah tidak digunakan lagi tapi tetap ada di situ. Maka kemudian saya mulai sortir semua barang-barang yang ada dalam kulkas itu. Dan kemudian saya mendapati bahwa barang-barang yang sebetulnya masih layak untuk disimpan dan yang harusnya sudah dibuang, ternyata jauh lebih banyak yang harus dibuang. Sehingga kemudian saya jadi berpikir ketika melakukan itu, kenapa ya selama ini ternyata saya menyimpan barang-barang yang sebetulnya atau benda atau makanan atau apapun yang sebetulnya sudah tidak layak lagi untuk disimpan dan gak perlu disimpan dan seharusnya sudah dibuang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai berpikir seperti hidup kita ini Bapak Ibu. Makanya ketika kulkas itu penuh, saya jadi sering menggumam sendiri begitu. Ini kenapa ya kok jadi penuh? Aduh, jadi nggak bisa. Jadi kemudian timbul keluhan, kenapa saya nggak bisa masukin lagi yang lain? Ini padat banget. Ada apa ini gitu ya? Saya sedikit bergumam begitu. Saya mulai mengeluh, jangan-jangan nggak cukup lagi nih atau bagaimana? Padahal ketika saya coba untuk mensortir, kemudian tadi di depan saya bilang kenyataannya yang tidak berguna lagi dan seharusnya sudah dibuang tetap saya simpan di sini. Dan kemudian ternyata perbandingannya cukup signifikan, karena sebetulnya yang layak untuk disimpan tidak terlalu banyak. Dan ketika itu semua sudah kosong, space-nya sudah memungkinkan, saya atur kembali dan kelihatan jadi begitu rapi dan nyaman. Dan kemudian saya jadi bisa tersenyum. Sekarang saya sudah bisa masukin beberapa yang lain dan kemudian saya atur lagi dengan baik. Dan hal-hal yang gak perlu disimpan, yang harusnya sudah memang dibuang, ya saya harus segera buang. Tidak perlu istilah orang Jawa dieman-eman begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga saya bisa berkata dan tersenyum, sekarang saya bisa mengatur, saya bisa menata lagi, dan saya bisa memasukkan yang lain untuk bisa masuk di dalam kulkas dan memang harusnya disimpan di dalam kulkas.
Sama dengan hidup kita ketika saya memikirkan hal itu. Kadang-kadang kita ini jadi susah untuk bilang terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang seharusnya sudah kita buang, hal-hal yang seharusnya nggak perlu kita simpan dalam hati, dalam pikiran ini, tetap kita simpan baik-baik, kita tetap tutup rapat baik-baik, sehingga hati pikiran kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ketika hal-hal tidak baik memenuhi hati dan pikiran kita, maka sulit untuk kita bisa berkata terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, melihat kasih Tuhan yang begitu hebat sebetulnya, cuman karena tertutup oleh banyak hal yang dalam tanda kutip sampah-sampah yang seharusnya tidak perlu disimpan di hati dan pikiran kita. Kita belajar Bapak Ibu, memang setiap orang punya sense-nya sendiri, punya apa ya? Punya cara begitu ya dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi sepanjang kita tetap menyimpan sesuatu yang seharusnya kita buang, maka selama itu pula ibaratnya kita berjalan, ibarat kulkas saya yang tadi saya ceritakan, tetap menyimpan hal-hal yang tidak berguna. Dan pada akhirnya hal yang tidak berguna tetap harus dibuang. Kalau selamanya ada di situ akan akan jadi penuh, dan selamanya akan penuh dan tidak akan bisa memuat sesuatu yang baru yang patut untuk disimpan. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita seperti pernyataan jemaat Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan hari itu di hadapan Tuhan. Dia berkata sekarang, kata dia, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ini harus jadi bagian kita setiap waktu untuk kita bisa berkata sekarang kami bersyukur dan kami memuji namamu yang agung itu. Sebab apa? Sebab kita udah berani menerima hal-hal yang baik kita dengar, yang baik kita masukkan dalam hati pikiran kita, yang baik kita simpan, dan kemudian hal yang tidak baik kita buang karena tidak selayaknya menempati hati dan pikiran kita. Sebab hati dan pikiran kita hanya kebenaran firman yang selalu membawa kebaikan yang perlu kita simpan. Bapak Ibu Saudara, dan kemudian pada akhirnya ucapan syukur itu akan selalu mengalir karena ada hal-hal baik yang selalu kita simpan. Hari ini saya tidak tahu apa yang harus Bapak Ibu Saudara buang dari hati dan pikiran yang sekiranya itu membuat kita jadi lemah iman kita, membuat kita jadi nggak bisa bersyukur. Memang tidak mudah, perlu waktu, perlu proses, tapi percayalah ketika kita meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan kita melakukan bagian itu, menolong kita di tengah kelemahan kita. Seringkali kita masih mempertahankan sesuatu yang tidak baik itu, tetap kita simpan. Tapi kita percaya kalau kita minta kekuatan Tuhan, tolong bantu saya Tuhan, tolong bantu kita semua supaya hanya yang baik-baik saja kita simpan, maka semuanya akan menjadi begitu indah. Kita bisa tersenyum sekalipun mungkin tidak mudah kita lalui, tapi kita tahu penyertaan dan tangan Tuhan selalu terulur atas setiap kita yang berserah, dan kita mau belajar untuk tetap berkata, sekarang kami ya Tuhan akan mengucap syukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kiranya kebenaran singkat ini boleh jadi berkat. Sudahkah bersyukur kita hari ini? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kalau sebentar di dalam seluruh tugas tanggung jawab kami berhadapan dengan segala macam persoalan di dalamnya, Bapak ajar kami untuk tetap berkata sekarang kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, memuji namamu yang agung itu. Hari ini, jam ini kami tidak tahu, masing-masing kami berhadapan dengan persoalan kami masing-masing. Tapi kuatkan, teguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam penyertaan dan ketetapannya Tuhan. Buat kami tetap bisa berkata terima kasih Tuhan, sekalipun tidak mudah perjuangan dan perjalanan hidup yang kami lalui. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.